Saya berasal dari lingkungan Santo Carolus, wilayah Athena, Pucang Gading. Sebelum bercerita tentang komunikasi dan bahasa kasih, saya akan menceritakan mengenai perkawinan saya. Saya menikah tahun 1993 bulan Desember, tanggal 12 Desember 1993 jam 12 di gereja Athanasius Karangpanas kalau sekarang. Dulu gereja Hati Kudus Yesus Karangpanas. Saya dengan istri itu pacaran dulu. Itu tidak begitu lama. Pacaran saya sekitar tahun 91 sekitar 1 tahunan. Itu sama-sama masih menjadi atau masih sekolah di Pikat di Bangkong zaman dulu. Jadi saya dengan istri itu sama-sama mahasiswa Pikat. Nah, pada waktu akan menjalani perkawinan itu ada masalah sedikit, karena pada tahun itu sebelum perkawinan itu saya kredit rumah RSS di Pucang Gading. Jadi waktu itu saya hampir bimbang, yang didahulukan itu menikah dulu apa beli rumah dulu. Akhirnya Tuhan berkehendak lain, akhirnya saya bisa beli rumah di Pucang Gading itu yang kreditnya tanggal 31 Oktober. Dan nikah di bulan Desember, hanya terpaut beberapa bulan. Nah, dalam masa perkawinan banyak suka dan duka yang kami alami. Terutama waktu itu adalah masalah ekonomi. Ekonomi yang sangat pelik waktu itu. Karena waktu itu gaji saya itu hanya 50.000 rupiah. Sedangkan untuk ngangsur rumah itu sebanyak 49.500 rupiah. Jadi bingung untuk hidup itu gimana ya. Kalau dihitung secara matematika mungkin tidak lulus ya, sulit. Sehingga terkadang 3 bulan itu nggak ngangsur, harus utang ke bos. Kamu itu beli rumah kok yang ngangsur saya, malah kata bos saya. Bersyukurlah perjalanan ekonomi meskipun sangat prihatin, tidak hanya kurang tetapi sangat prihatin, bisa terlampaui dengan baik. Lalu saya mempunyai anak tahun 95. Waktu itu anak saya lahir pada bulan Maret tanggal 22 1995. Waktu itu juga bingung mau ngantar di mana saya itu, karena periksanya itu di Jatingaleh, sedangkan rumah saya itu di Pucang Gading. Waktu saya itu waktu istri saya mau melahirkan, itu saya bingung pakai kendaraan apa ya. Karena waktu itu orang-orang kapil itu masih sangat sedikit di lingkungan di Pucang Gading itu waktu itu masih namanya Paguyuban orang-orang Katolik ya. Selanjutnya ada namanya lingkungan Bonaventura. Hanya saya
meminjam mobil box ya, punya Pak Heru untuk mengantar istri saya di bidan di Jatingaleh. Saya pikir mungkin kesulitan dari berbagai kesulitan itu bisa diatasi. Nah, pada waktu masih punya anak kecil juga mengalami namanya ekonomi ya. Waktu istri saya itu mengandung ya, itu ngidam mau beli jeruk itu saja tidak mampu Bapak Ibu ya, karena tidak punya uang ya. Seragam tidak punya beras. Langsung saya kan marah, kok minta jeruk saja kok tidak bisa kok Pak. Terus anakmu ngiler bagaimana? Terus saya dinyokelek gue coba gitu. Ya, gantinya katanya keleknya yang kecil juga sama jeruk. Itu yang sampai segitunya. Kemudian kalau beras apa yang habis, saya bilang Pak, berasnya habis, kayak gitu. Terus Bapak bilang, yuk doa yuk, mungkin nanti ada yang memberi apa sama Tuhan, yuk kita doa, pasti Tuhan akan memberi. Ya, itu yang saya ingat. Kalau apa kekurangan, mesti bilangnya, ayo doa. Alah, kok dicuci apa lulusan kita di sini doa. Saya seperti itu. Jadi memang dalam waktu itu memang untuk kebutuhan sehari-hari memang kami sangat ya kurang lah, karena memang gajinya Bapak itu hanya cukup untuk ngangsur rumah, sedangkan untuk bayar air listrik pun kami nanti mikir nggak tahu dari mana, kebetulan selalu memberikan jalan, nggak tahu dari mana itu datangnya. Saya mempunyai istri saya ini saya sangat bersuka cita. Mengapa? Karena istri saya itu rimo, tidak menuntut yang macam-macam ya. Karena saya tidak punya mau dituntut apanya. Untuk beli punya anak satu ya, saya itu teringat mau beli susu saja tidak punya. Akhirnya dibelikan sirup. Kalau teringat yang sampai sekarang tuh ya bisa gergel ya, mau beli susu saja tidak punya. Ya tadi karena keterbatasan ekonomi. Nah terus akhirnya saya punya anak yang kedua. Pas zamannya adalah zaman Krismon tahun 1998. Bos saya itu juga Katolik, katanya, anakmu saja diberi nama Krismon. Saya pikir-pikir itu mengingat masa yang tidak enak. Akhirnya tidak saya beri nama Krismon, tapi saya beri nama yang lainnya. Kalau mengingat-ingat masa susah itu teringat terus ya. Biarlah susah untuk saat itu mungkin ya, saya pikir saya itu. Nah, dalam kehidupan berumah tangga ya, saya itu selalu terbuka terhadap istri saya. Bahkan sampai saat ini ya, saya itu tidak pernah memberikan gaji saya kepada istri. Tidak pernah ya. Ini jujur ya, tidak pernah memberi gaji saya. Karena apa? Karena istri saya sudah bekerja dan saya juga bekerja. Terus bagaimana tentang mungkin untuk beli lain-lain ya? Saya itu mempunyai tanggung jawab ya. Pertama untuk masalah anak-anak ya. Untuk sekolah anak-anak, untuk kebutuhan dari beli mungkin sabun, beras, minyak, odol dan lain-lain. Juga bertanggung jawab untuk kalau mau membangun rumah ya, itu adalah tanggung jawab saya. Namun mengapa saya kok tidak memberikan kepada istri? Karena waktu dulu ya, istri saya kan kalau punya uang itu senangannya jajan ya. Sehingga habis ya.
Nah, dari masalah keprihatinan tadi ya, akhirnya kita sepakat untuk keuangan itu dibagi bersama. Yang lain yang dapat memberikan kami itu saling rukun ya, selain keterbukaan ya, juga kami itu kemana-mana itu selalu pergi bersama ya. Mau belanja ke pasar saja mungkin berdua, jalan-jalan berdua, bekerja juga berdua. Mengapa berdua? Karena saya ngantar istri dulu, ngantar istri saya ke daerah Trogosari, terus saya kembali ya di daerah Klipang karena saya berada di daerah Klipang sana, terus pulangnya jemput lagi ke Trogosari, terus baru pulang ke Pucanggaji. Nah, dari keterbukaan dengan kebersamaan dengan istri saya ya, itu membuat dalam berkeluarga itu saling percaya antara saya dengan istri. Saya kira ya, itu mungkin pengalaman dari perkawinan saya yang umurnya sampai saat ini 29 tahun 3 bulan. Terima kasih.